Jadi pemilu tahun 2024 ini bukan pemilu rakyat, tetapi pemilunya Pak Jokowi. Betul tidak? Kenapa? Calonnya anaknya Pak Jokowi. Dia presiden. Dia suruh menterinya jadi tim sukses. Dia suruh gubernur-gubernur. Dia ganti gubernur-gubernur dengan pejabat sementara. Dia ganti bupati wali kota. Dia perintahkan aparat desa, bahkan RT RW juga terlibat untuk memenangkan anaknya. Jadi pemilu 2024 tidak adalah pemilu. Pemilunya Pak Jokowi saja ini. Maskulkan Jokowi, Jokowi mundur, leserkan Jokowi, sama aja intinya. Jokowi tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Ini memang komisionernya sudah penipu, presidennya juga penipu, karena ijazahnya hari ini tidak jelas. Ijazah palsunya hari ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Pak Yusril, saya tantang Pak Yusril, bawa ijazah asli Pak Jokowi ke pengadilan. Ditunggu oleh rakyat Indonesia, Pak. Kamu itu profesor, kenapa jadi goblok kayak begitu? Ini semua gara-gara rezim Jokowi. Semua profesor-profesor kita, petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita jadi goblok semua. Kurang ajar memang ini rezim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rakyat Indonesia? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat melawan kecurangan? Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia yang melawan! Kita hancurkan Komisi Penipuan Umum, setuju tidak? Komisi Penipuan Umum hari ini sudah membuktikan dirinya sebagai lembaga penipu rakyat Indonesia. Saudara-saudara, betul tidak? Betul tidak? Ini semua terjadi pemilu kita, pemilu rakyat yang harusnya menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia dirusak secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul oleh KPU. Apa itu KPU? Komisi Penipuan Umum. Ulang sama-sama. Apa itu KPU? Komisi Penipuan Umum. Biang keroknya itu baru komisinya. Lembaganya ada 7 orang di dalam yang kerjanya siap hari hitung-hitung, rapat-rapat teparuhu. Hasilnya hanya menjadi kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia, saudara-saudara. Ada lagi biang keroknya, pemilu curang. Jadi pemilu tahun 2024 ini bukan pemilu rakyat, tetapi pemilunya Pak Jokowi. Betul tidak? Kenapa? Calonnya anaknya Pak Jokowi. Dia presiden. Dia suruh menterinya jadi tim sukses. Dia suruh gubernur-gubernur. Dia ganti gubernur-gubernur dengan pejabat sementara. Dia ganti bupati wali kota. Dia perintahkan aparat desa, bahkan RT RW juga terlibat untuk memenangkan anaknya. Jadi pemilu 2024 tidak adalah pemilu. Pemilunya Pak Jokowi saja ini, bukan pemilu rakyat. Maka hari ini, karena ini pemilunya Pak Jokowi, seluruh rakyat Indonesia hari ini bersama-sama dengan penuh rasa keberanian dan tanggung jawab konstitusi, kita nyatakan maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Jokowi mundur. Maskulkan Jokowi, Jokowi mundur, leserkan Jokowi, sama aja intinya. Jokowi tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Ini memang komisionernya sudah penipu, presidennya juga penipu, karena ijazahnya hari ini tidak jelas.
Tentunya hari ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Pak Yusril, saya tantang Pak Yusril, bawa ijazah asli Pak Jokowi ke pengadilan. Ditunggu oleh rakyat Indonesia, Pak. Kamu itu profesor, kenapa jadi goblok kayak begitu? Ini semua gara-gara rezim Jokowi. Semua profesor-profesor kita, petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita jadi goblok semua. Kurang ajar memang ini rezim. Rezim ini memang harus segera dihentikan, saudara-saudara. Kaum buruh dari tahun 2019 terus bergerak menggaungkan bagaimana biadabnya rezim Jokowi ini. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu, kita jaga demokrasi kita kawal konstitusi kita agar benar-benar dapat menjadi sebuah nilai-nilai konstitusi yang dapat memanusiakan manusia dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jokowi tidak bisa buktikan itu. Hari ini Jokowi sudah gagal menggelar pemilu. Salah satu syarat dan sumpah ketika Pak Jokowi diangkat juga disumpah lagi terpilih kedua kali pada saat pemilu 2019 yang ditenggarai, diikuat-kuat, itu sama dengan pemilu curang seperti kondisi hari ini, saudara-saudara. Dia harus bisa menggelar namanya pemilihan umum. Pemilihan umum kita ini sudah menghabiskan anggaran 100 triliun. Kenapa Sirekap itu menjadi bermasalah? Karena anggaran pemilu ini ternyata masih lebih besar anggaran bansos untuk melakukan penjualan kepada rakyat, saudara-saudara. 500 triliun, 5 kali lipat anggaran pemilu. Pantasan aja pemilu kita ini rusak. Pantasan aja pemilu kita ini amburadul. Pantasan aja pemilu kita ini perhitungan curang semua. Ini negeri sudah dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin jahanam, pemimpin-pemimpin brengsek yang harusnya ditawar oleh rakyat, saudara-saudara. Rakyat benar marah enggak? Rakyat betul marah tidak? Kalau rakyat melihat kondisi hari ini, rakyat Indonesia masih diam saja, tidak ada yang marah, maka rakyat yang perlu dipertanyakan, itu semua masih waras atau sudah gila semua? Cukuplah pejabat-pejabat kita ini yang gila-gilaan. Kita enggak usah ikut-ikutan gila. Kita gila-gilaan turunkan rezim Jokowi ini dari jabatannya sebagai presiden, saudara-saudara. Hari ini ada kabar gembira dari gedung parlemen sana di Senayan, yang kemarin-kemarin melehoi, yang kemarin-kemarin impoten, yang kemarin-kemarin sudah tidak berdaya lagi. Hari ini mereka semua sudah mau mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Hari ini bergulir bagaimana anggota DPR akan menggelar hak angket atau hak interpelasi, minta penyelenggaraan pemilu dengan apa. Jadi begini, saudara-saudara, ini salah satu upaya-upaya konstitusional kita sebagai rakyat Indonesia yang terus melakukan perlawanan, minta kepada DPR RI untuk segera maskulkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak, kita nyatakan DPR impoten lagi, mati aja lo. Gak usah ada di anggota DPR sana digaji mahal-mahal, tidak pro kepada rakyat, membiarkan kecurangan pemilu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, pemilu 2024 ini adalah pemilu keluarganya Pak Jokowi, pemilunya oligarkinya Pak Jokowi, pemilunya teman-temannya Pak Jokowi, bukan untuk rakyat Indonesia. Jadi maka dari itu perlu kita suarakan bersama-sama dengan keras. Kita minta, kita nyatakan sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilik kedaulatan Republik ini, lensirkan Jokowi. Kenapa Jokowi harus dilensirkan? Karena merusak demokrasi, melanggar konstitusi, mempraktekkan politik dinasti. Yang lucunya hari ini, saudara-saudara, banyak sekali kawan-kawan kita katanya aktivis, jual-jual nama aktivis 98, katanya politik dinasti bukan nepotisme. Ini kenapa ini aktivis-aktivis 98 itu tiba-tiba menjadi tolol dan bodoh? Sudah jelas